Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Berlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, salah satu organ penting yang ada di tubuh manusia adalah tulang gitu ya. Kalau kita nggak punya tulang, kita nggak bisa berdiri, kita nggak bisa duduk dan beraktivitas seperti itu. Nah, sewaktu lahir, tubuh manusia ini dibentuk sekitar 270 tulang. Dan seiring bertambahnya usia, fungsinya ini semakin menurun. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga supaya tulang tetap sehat dan kuat? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu menjaga kesehatan tulang. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan tulang. Kita lihat ya. Yang pertama jogging. Nah, siapa nih yang khususnya selama pandemi ini sering melakukan jogging pada pagi hari atau sore hari seperti itu ya. Ini olahraga yang simpel, mudah dilakukan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin joggingnya agak jauh gitu ya. Kalau di masa pandemi ini bolehlah gitu di sekitaran rumah aja atau di sekitaran kompleks. Olahraga yang ringan, simpel, tapi kemudian juga bagus apalagi untuk Anda yang punya keluhan tulang gitu ya. Oke, kita lanjut ke olahraga yang kedua pemirsa. Golf, nah mungkin ini sering Anda lakukan kalau weekend gitu ya atau akhir pekan bersama teman-teman komunitas seperti itu Anda bisa melakukan golf dan katanya olahraga ini baik untuk kesehatan tulang. Nanti akan kita bahas ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah menari. Nah, siapa nih dari Anda yang suka menari, mungkin dari kecil suka nari atau les nari gitu ya. Ternyata menari ini katanya meskipun saya nggak tahu ini bagian dari olahraga atau tidak, tapi yang pastinya katanya punya manfaat baik untuk kesehatan tulang. Kita lanjut ya. Ke olahraga yang keempat, latihan beban. Nah, ini yang kemudian ternyata kalau latihan beban kayaknya kan ngangkat-ngangkat gitu ya, ada efek ke tulang. Nah, ternyata ini juga katanya ada efek bagus untuk kesehatan tulang supaya tetap sehat dan juga kuat. Oke, kita yang terakhir, jalan cepat. Nah, ini the simplest one gitu ya. Simple banget, kalau jalan biasa mungkin udah biasa, sekarang mungkin agak dicepetin dikit dan katanya ini juga baik untuk kesehatan tulang. Oke, itu dia tadi 5 jenis aktivitas atau olahraga yang katanya baik untuk kesehatan tulang dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa olahraga yang katanya baik untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Michael Triangto, SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi, Dr. Michael, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Raden. Selamat pagi pemirsa semuanya. Wah, ini seger banget ini ya, Dokter Michael. Setiap hari olahraga terus, sehat terus, bugar terus, jadi auranya positif gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Hari ini kita akan membahas beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan tulang kita gitu ya, Dok ya. Yang pertama adalah jogging. Gimana ini, Dok? Ya, tentunya prinsip untuk berolahraga untuk memperkuat tulang kita adalah bagaimana kita dapat memberikan tekanan pada sumbu tulang panjang kita. Jadi, bila mana jogging, seperti kita ketahui, pasti menggunakan kedua tungkai kita secara berganti-ganti, kita memberikan tekanan pada tungkai tadi. Hal ini bagus untuk meningkatkan kepadatan tulang kita. Ya, gitu Mas. Oke, berarti jogging ini bagus ya untuk kepadatan tulang kita gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Setelah jogging kita ada golf, Dok. Gimana nih? Golf mungkin sering di akhir pekan, tapi nggak harus akhir pekan juga ya, Dok ya. Dan ini katanya baik untuk kesehatan tulang kita gitu. Golf adalah bentuk olahraga yang banyak menggunakan berjalan. Dan biasanya itu 18 hole ya, sehingga cukup lama. Dan ini cukup baik juga untuk kesehatan tulang. Namun tentunya bila mana dilakukan hanya 1 kali seminggu, hal ini tidak cukup. Ya, jadi kita harus kombinasi golf dan kombinasi misalnya saja berkeliling rumah itu juga boleh. Ya, jalan maksud saya. Kira-kira begitu Mas Raden. Oke, berarti nggak boleh cuma sekali seminggu doang ya, Dok ya, tapi harus lebih dari 1 kali gitu ya seminggu ya? Betul sekali, tidak cukup itu kalau hanya 1 kali seminggu. Ya. Oke. Itu harus kira-kira 150 menit per minggu, ya. Jadi kita hitung waktunya berapa, tapi
eh, frekuensinya kira-kira 2 sampai 3 kali seminggu. Itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik ya. Oke dok, kita lanjut ke olahraga atau aktivitas selanjutnya adalah menari. Ternyata menari ini juga kan banyak gerakan, nih dok, gerak-gerak gitu kan. Ternyata ini juga baik untuk kesehatan tulang gitu ya? Ya, tentunya menari yang dalam arti itu memberikan tekanan, memberikan impact. Dengan demikian, menari tadi akan memberikan tekanan juga pada tungkai kita ya, dan itu cukup baik. Dan akan lebih baik lagi, misalnya menari itu berpasangan. Dia berpasangan, ya, apalagi kita itu memberikan tekanan secara berganti-ganti, ya, itu kita akan membantu meningkatkan tidak hanya tungkai kita, ya, tapi juga kedua lengan kita, tulang-tulang pada lengan itu tadi. Ya. Dan hal ini bila mana tidak berpasangan, tidak berarti kita tidak dapat menggunakan manfaat daripada menari tadi. Tapi dapat kita lakukan misalnya saja dengan menambahkan latihan, selain menari tadi, kita melakukan push up di dinding misalnya. Dengan push up di dinding, atau kita seperti gerakan berdoa begini, kita melakukan penekanan, ini juga dapat membantu untuk meningkatkan kepadatan tulang kita. Jadi kita combine latihannya tadi. Oke, kita combine ya. Tapi sebenarnya kan ini ada beberapa jenis tarian nih dok. Maksudnya dari tari yang mungkin tradisional, yang agak lambat-lambat gerakannya gitu, motionnya agak lambat gitu. Atau sampai yang ekstrimnya itu break dance gitu, yang sampai wah jumpalitan seperti itu. Nah sebenarnya yang paling bagus, yang aman juga untuk kesehatan tulang ini yang mana? Apakah yang slow-slow aja gitu, yang tradisional atau gimana ini dok? Baik, benar sekali. Jadi ada berbagai macam jenis tarian, ya. Dengan demikian kita harus menilai dari sisi impact-nya tadi. Dan yang kedua, kita harus juga melihat dari sisi siapa yang melakukan ini. Bagi yang melakukan dengan tujuan untuk katakanlah pencegahan, ya, tentunya relatif tidak ada bahaya khusus untuk dia. Namun bagi orang-orang yang sudah mengalami kropos tulang atau yang sebelumnya sudah pernah mengalami patah tulang akibat tulang kropos tadi, tentunya olahraga yang terlalu berlebihan, misalnya saja breakdance tadi yang saat ini sudah tidak terlalu hit lagi ya, itu atau zumba yang saat ini sedang ramai-ramai dikerjakan dalam intensitas yang terlalu berlebihan, ini harus menjadi perhatian. Karena itu, bagi yang mempunyai masalah sebelumnya pada saat menari harus menggunakan alat-alat pengaman dan tahu membatasi diri. Kira-kira begitu Mas. Oke, berarti harus memakai alat bantuan dan membatasi diri. Kira-kira mampunya di titik mana gitu ya? Jangan melampaui juga gitu ya dok ya. Jangan kemudian niatnya sehat tapi push-nya itu pressure-nya olahraga prestasi, bukan olahraga sehat ya dok ya. Nah itu kadang-kadang kita itu terbawa irama, di mana kita itu secara emosi, kita tuh mengikuti terus gitu ya. Sehingga terkadang terlepas daripada kita sadar atau tidak, kita masuk ke dalam zona yang berbahaya. Ini yang harus diperhatikan. Yang kalau bahasa awamnya adalah kita harus tahu diri. Kalau sudah sampai batasan tertentu, nah kita harus membatasi diri. Oke, harus tahu diri dan tahu batasan kita sampai mana kekuatannya gitu ya dok ya. Jadi kita sendiri yang bisa ngukur itu karena orang lain nggak tahu gitu ya dok ya. Oke, dok lanjut ke yang keempat, latihan beban. Latihan beban juga adalah suatu bentuk latihan yang akan memberikan tekanan. Misalnya kalau tadi yang kita bicarakan adalah melatih otot-otot tungkai lebih banyak, menari itu harus kita combine. Nah, dengan latihan beban ini kita justru dapat memberikan tekanan khusus pada tulang-tulang kita secara menyeluruh. Misalnya saja kita melakukan bench press. Sambil berbaring kita melakukan penekanan, ya. Asalkan hal itu dilakukan secara gentle. Artinya bukan berlebihan. Kita tidak ingin berlatih untuk menjadi atlet binaraga. Tapi kita ingin menjadi sehat. Lalu bagaimana caranya?
Apakah saya harus pergi ke gym dulu? Apakah dalam keadaan situasi pandemi COVID seperti saat ini kita sudah boleh pergi? Jangan khawatir. Kita dapat melakukan latihan beban itu yang pertama dengan beban berat badan sendiri. Oh. Tadi saya sempat katakan kalau kita melakukan push up di dinding, tidak perlu di lantai. Dengan demikian semua orang pasti bisa melakukannya. Yang lain adalah push up di meja. Semua juga masih bisa. Push up di lantai belum tentu semua bisa. Tapi kalau bisa silahkan melakukan. Tapi tidak berarti lebih baik daripada push up di dua tempat sebelum yang saya katakan tadi. Yang lain adalah kalau tadi saya sempat sebut bench press. Apakah bench press itu harus menggunakan barbel yang besar seperti itu? Tidak. Bila mana kita mempunyai anak yang masih bayi, bila mana kita mempunyai cucu yang masih bayi, itu dapat kita lakukan dengan melakukan menggendong cucu tadi dan kita mengangkat ke atas dengan gerakan seperti ini. Atau kita berbaring seperti layaknya bench press yang seharusnya itu kita berbaring lalu kita mengangkat bayi tadi sebagai bentuk latihan bench press. Dengan demikian tidak hanya kita memperkuat tulang kita, namun kita juga dapat membahagiakan keluarga kita dan mempererat hubungan kita sebagai orang tua, anak, ataupun opa, oma dengan cucu. Itu dapat dilakukan bersamaan dengan kita memperkuat tulang kita. Dengan demikian manfaat ganda itu menunggu bila mana kita hanya mau melakukan dengan gerakan-gerakan tadi. Kira-kira gitu Mas Alden. Oke, berarti seperti sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui sekali main sama cucu gitu ya. Family bonding, quality time, sambil menjaga kesehatan tulang juga gitu ya Dok. Ya, ini sangat luar biasa ya Dok ya. Oke, kita yang ke terakhir Dok, jalan cepat. Nah katanya juga baik untuk kesehatan tulang. Karena jalan cepat hanya satu bentuk latihan. Kalau tadi kita sempat bicara, golf. Golf juga berjalan. Lalu kita combine, kita tambahkan dengan jalan. Dengan demikian menjadi suatu bentuk olahraga yang lengkap untuk menyehatkan tulang. Namun kalau jalan saja, hal itu kurang bisa meningkatkan kesehatan tulang. Jadi kita berikan tambahan, jalan cepat atau kadang juga disebut brisk walking atau power walking. Jadi kita berjalan dengan memberikan tekanan begini. Nggak ada orang main golf jalannya begini. Ya kan? Tapi ini suatu bentuk latihan sendiri. Kita latihan begini, jadi kita bisa juga membawa beban di tangan kita. Apakah itu botol air kanan dan kiri, ataupun kita membawa wrist weight, ya di sini kita pegang, ataupun kita membawa dumbbell. Jadi kita memberikan tekanan. Pada saat berjalan tadi, kita juga dapat membawa rompi yang menggunakan pemberat sehingga dapat menjadi beban juga buat kita. Jadi tekanannya tidak hanya pada tungkai seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, tapi juga pada pergelangan tangan. Kita tahu pergelangan tangan ini juga sering patah ya karena propos tadi. Jadi kita dan juga memberikan tekanan pada tulang belakang kita. Ya, jadi ini harus menjadi perhatian bahwa latihan-latihan sebelumnya tadi kita bicarakan untuk dansa, gitu. Berarti kita harus menambahkan. Nah, karena itu saya katakan latihan beban itu lebih memberikan tekanan pada daerah tulang-tulang kita. Ya. Nah, dalam hal ini jalan adalah sesuatu yang paling simpel, paling mudah. Dan juga dapat kita lakukan bersama dengan keluarga, misalnya kita berjalan, tidak bisa power walking, tapi kita dapat menggendong cucu kita misalnya, ya, atau anak kita.
dan jalannya agak cepat, tapi tentunya harus hati-hati. Jangan sampai kesandung jatuh malah bahaya ya dok ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Pagi hari ini sudah bergabung bersama kita di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semua ini memiliki tulang yang sehat dan kuat dengan berolahraga. Setidaknya 5 olahraga tadi yang sudah kita sebutkan gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Michael. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas sama kita hari ini menjaga kesehatan tulang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga kesehatan tulang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. James Menhart Pelealu SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi Omni Hospital Puloma. Selamat pagi Dr. James, apa kabar? Baik. Selamat datang di Bincang Sehati dok. Ya, Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan tulang gitu ya dok ya. Apalagi kalau di masa pandemi ini katanya orang nggak bisa ke gym lah, apalah segala macam, banyak excusesnya gitu. Akhirnya kayak agak apa ya, jadi nggak bisa menjaga kesehatan, terutama kesehatan tulang gitu ya dok ya. Nah, kalau berbicara tentang tulang itu sendiri apa sih dok dan fungsinya apa gitu? Oke, jadi tulang itu sebenarnya salah satu struktur dari bagian badan kita yang keras. Dan memang semua orang tahu kalau tulang itu fungsinya untuk menopang badan sebenarnya. Tetapi yang harus kita mengerti juga, selain untuk menopang badan, fungsi dari tulang itu banyak. Salah satunya adalah sebagai tempat untuk menempel otot, supaya otot itu bisa bergerak. Jadi pergerakan juga selain tulang juga harus dibantu oleh otot. Yang kedua, dia udah jelas menopang badan, menjaga badan kita sebagai tetap tegak. Yang ketiga, yang kadang-kadang orang juga suka lupa adalah sebenarnya tulang itu sebagai tempat untuk pembentukan sel darah merah. Oh. Ya, jadi dia membantu untuk membentuk sel darah merah juga di dalam tulang. Jadi itu juga menjadi salah satu fungsi dari tulang sebenarnya. Oke. Tapi kalau dari itu kan fungsinya banyak nih dok ya. Berarti itu ada nggak sih dok jenis-jenis tulang gitu? Oh iya, dalam ya tadi seperti tadi dibilang bahwa ada 200 lebih tulang di dalam badan manusia, otomatis dengan berbagai macam jenisnya juga. Jadi yang biasa kita kerjakan, yang kita tahu di sini adalah tulang panjang atau tulang pipa, itu yang hampir 80% ada dalam badan kita sendiri. Jadi tulang paha, tulang betis, tulang kering itu termasuk dalam satu tulang panjang. Ada lagi tulang pendek. Tulang pendek itu justru tulang-tulang jari. Itu kita sebut sebagai tulang pendek. Tulang pendek. Jadi atau kalau di bahasa Inggris kita bilang sebagai small bones. Small bones. Nah, ada lagi tulang pipih. Seperti tulang tengkorak, tulang bahu kita yang bagian belakang. Kemudian tulang dada, tulang iga itu termasuk dalam tulang pipih. Nah, yang terakhir ada tulang yang kita sebut sebagai tulang tidak beraturan, atau bentuknya bukan seperti tulang yang panjang begitu, tidak, tapi bentuknya nggak jelas itu dalam arti kata gini, tidak menyerupai bentuk tulang yang normal. Contohnya itu tulang belakang, atau kita sebut sebagai vertebrae. Yang kedua itu tulang jari, tulang di daerah carpal bone atau tulang di daerah pergelangan tangan, ini pun juga bentuknya kadang-kadang ada yang bulat, ada yang berbentuk seperti martil, jadi memang nggak beraturan. Itu biasanya. Itu jenis-jenis tulangnya. Oke, itu dari jenis tulangnya. Nah, kalau dari strukturnya dok, ada beda nggak sih maksudnya struktur tulang dari jenis kelamin, katakanlah pria dan wanita, atau kemudian dari anak-anak yang kalau saya pernah baca itu kan ada sekitar 200 lebih tadi dokter juga menyebutkan. Dan akhirnya katanya seiring bertambahnya usia itu tulangnya jadi kayak ada beberapa yang menyatu gitu. Itu strukturnya gimana sih dok? Ada beda nggak pria, wanita, anak-anak, dewasa atau lansia gitu? Oke, jadi gini, untuk pria dan wanita sebenarnya nggak ada bedanya. Yang berbeda hanyalah massa dari tulangnya. Jadi pria otomatis tulangnya lebih besar, lebih panjang, sedangkan wanita mungkin lebih kecil. Tapi untuk dewasa dan anak-anak ini ada bedanya sebenarnya. Kalau pada dewasa kita semua tahu tulang adalah tulang. Nah, kalau pada anak-anak itu kita kenal ada yang namanya sebagai lempeng pertumbuhan. Nah, lempeng pertumbuhan ini letaknya di ujung-ujung dari tulang. Nah, itu yang nantinya semakin dia dewasa, itu yang nantinya akan menyatu. Dan
Contoh lagi di daerah pinggul terutama. Pinggul itu sebenarnya kita terbentuk dari 3 bentuk tulang. 3 buah tulang yang nantinya akan menyatu pada saat dia dewasa. Dan pada anak-anak, ini yang kadang-kadang waktu kita ronsen, atau karena dia jatuh, kita ronsen, kita akan melihat seakan-akan seperti ada garis yang patah. Sedangkan ini sebenarnya bukan. Ini hanyalah garis pertumbuhan dari tulang yang nantinya akan hilang pada orang dewasa nanti dia. Sedangkan kalau untuk pada usia tua, sebenarnya tidak ada berbeda. Yang berbeda seperti Dr. Michael tadi bilang, adalah kepadatan dari tulang itu sendiri. Bagaimana kepadatan itu akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Itu sebenarnya. Oke. Bedanya. Tapi kalau berbicara tentang, ya kalau memang udah kepadatan, kalau bertambah usia memang itu udah faktor yang tidak bisa dihindari ya. Yang akhirnya membuat fungsi dan kualitas dari si tulang itu agak menurun gitu ya, Dok ya. Tapi selain faktor usia yang memang tidak bisa dihindari gitu ya, Dok. Ada nggak sih penyakit tertentu yang bisa membuat fungsi dan kualitas tulang itu menurun, Dok? Oh iya ada. Ada. Contohnya kekurangan dari vitamin D. Kekurangan dari vitamin D kalau untuk anak-anak kita bilang sebagai rickettsia. Tetapi pada orang dewasa kita kenal sebagai namanya osteomalacia atau kelemahan dari tulang itu sendiri. Dua, ada yang kita sebut sebagai Paget's disease. Ini suatu penyakit-penyakit yang memang kita bilang sebagai penyakit metabolisme dari tulang. Dan osteoporosis itu juga salah satu termasuk dalam satu jenis suatu disease yang memang ditimbulkan pada saat dia usia tua. Itu sebenarnya. Dan ada beberapa penyakit lain yang justru mempengaruhi kualitas dari tulang itu sendiri. Jadi contohnya diabetes atau kencing manis. Kencing manis itu juga bisa mempengaruhi ke dalam tulang itu sendiri. Karena kita kenal dengan ada yang kita sebut sebagai diabetic foot. Diabetic foot itu suatu penyakit yang disebabkan oleh diabetes atau suatu kencing manis yang menyerang ke tulang sehingga tulang itu menjadi hancur. Yang kita sebut sebagai diabetic foot. Itu. Oke, berarti kalau kayak diabetes itu ternyata efeknya banyak sekali ya, Dok ya? Banyak. Ke mata, ke tulang, dan lain sebagainya. Sangat luar biasa. Jadi yang itu juga harus hati-hati. Yang manis-manis ya, Dok ya. Oke, berarti ini mengindikasikan bahwa komplikasi penyakit lain bisa berdampak pada kesehatan tulang gitu ya? Iya, bisa, jelas. Oh, bisa ya. Jelas itu bisa. Oke. Tapi kalau dari faktor genetik atau keturunan gimana ini, Dok? Sebenarnya untuk keturunan sih ada yang bilang memang faktor keturunan mempengaruhi. Tetapi itu tidak akan sebanyak dari kondisi di dalam badan dia sendiri. Jadi contohnya dia memang punya keturunan memang orang yang mudah patah. Atau memang orang punya keturunan kalau masa tulangnya nggak terlalu baik. Tetapi kalau dia bisa jaga dengan olahraga yang baik, dia bisa menjaga aktivitas dia sendiri, itu pun nggak akan ada masalah kok. Karena kedepannya nggak akan pernah ada bedanya. Itu kalau untuk katakanlah genetik gitu ya, atau faktor yang lain gitu. Untuk memulai program kesehatan tulang itu ada nggak sih program khusus dari kecil gitu? Sebenarnya program itu nggak ada sebenarnya. Ya? Yang ada hanyalah olahraga. Jadi yang seperti Dr. Michael tadi bilang, olahraga memang paling baik untuk membantu meningkatkan kualitas dari tulang dan menjaga kesehatan dari tulang itu sendiri. Kenapa? Karena di ortopedi sendiri kita kenal ada namanya hukum Wolff. Hukum Wolff itu bunyinya gini, kalau semakin kita kasih stres terhadap tulang itu, otomatis kalsium akan banyak sekali terdeposit ke situ. Sehingga tulang itu cenderung untuk menjadi lebih baik dan metabolismenya akan jadi lebih baik biasanya. Itulah sebabnya kenapa tadi pada yang sebelumnya Dr. Michael bilang berjalan, terus kemudian menari, itu adalah olahraga, itu adalah suatu aktivitas dan olahraga yang memberikan beban yang berlebih terhadap tulang. Nah itu sehingga hukum itu bisa berlaku sehingga itu yang menyebabkan tulang itu menjadi lebih baik. Itu sebenarnya. Oke. Tapi kalau ngomong tentang kebaikan tulang, dari range usia berapa itu bisa kayak kita kan tadi memang tidak ada program khusus, tapi kalau untuk kayak mengawasi dan mulai tumbuh kembang si tulang supaya tetap baik, itu dari anak-anak atau dari usia berapa itu yang baiknya, Dok? Sebenarnya kalau dari anak-anak sampai dewasa muda, sebenarnya itu tidak ada yang spesial. Sebenarnya. Yang kita mulai harus memperhatikan tuh begitu kita memulai masuk masa usia di atas 40 tahun. Karena begitu kita masuk masa usia di atas 40 tahun, otomatis metabolisme tulang kita akan mulai berubah.
sehingga cenderung agak sedikit menurun. Nah, pada saat kita menurun itu yang kita harus menjaga. Disinilah kita mulai menjaga. Tetapi yang kadang-kadang saya selalu bilang adalah kalau kita menjaga dari usia 40 tahun kadang-kadang sudah terlambat. Kenapa? Yang harus dipikirkan tidak cuma sekedar tulang, tapi ototnya, bagaimana dengan sendinya, bagaimana dengan kebiasaan dia. Dan kebiasaan-kebiasaan ini harusnya udah dimulai dari semenjak dia masih dewasa, masih muda sebenarnya. Contoh yang paling gampang adalah banyak sekali orang yang mengeluh sakit pinggang. Tapi ternyata begitu kita trace, dia sebelum dia sakit pinggang 10 tahun, 15 tahun lalu posisi duduknya emang sudah tidak bagus. Terbiasa untuk bongkok. Sehingga kalau kita memulai pada usia 40 tahun sebenarnya udah terlambat sebenarnya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Cuma agak lebih sulit biasanya kita kerjakan. Itu saja biasanya. Karena sudah terlalu terbiasa. Usianya juga agak gitu, agak over dikit gitu ya Dok ya. Agak offset dikit gitu. Tapi kalau kayak terapi Dok, kan banyak terapi-terapi kayak tulang gitu Dok ya. Katakanlah kayak untuk tinggi badan gitu. Itu sebenarnya aman nggak sih Dok untuk fungsi dan kualitas tulang itu sendiri Dok? Sebenarnya kalau dilakukan oleh orang yang berpengalaman atau orang yang memang sudah mengetahui, saya sih bilang itu cukup aman. Cukup aman. Tetapi saya selalu encourage bagaimana kalau kita juga harus melakukan itu sendiri. Jadi jangan cuma mengharapkan dari terapi, tapi kita sendiri juga harus mengharapkan apa yang dikerjakan di terapi kita harus kerjakan sendiri juga di rumah. Contoh yang paling mudah adalah stretching sebenarnya. Stretching itu kelihatannya sepele, tetapi stretching itu bisa membantu untuk memanjangkan otot sehingga kita bisa membantu otot ini, membantu tulang supaya kita bisa menopang badan secara lebih baik. Sebenarnya itu. Oke. Di usia berapa sih Dok? Maksudnya kayak maksimal mentok banget si tulang itu udah bisa nggak tumbuh lagi kan? Biasanya kayak usia 20 udah nggak bisa tumbuh lagi, mau berenang mau apa segala macam nggak ada efeknya gitu. Itu di usia berapa kira-kira? Jadi gini, masing-masing tulang itu sebenarnya punya usia maturitas sendiri-sendiri sebenarnya. Cuma biasanya kalau kita untuk pasien saya selalu bilang untuk perempuan biasanya di usia 17, 15, 16, 17 itu sudah mulai berhenti. Kalau untuk laki-laki kadang-kadang sampai usia 20 tahun baru mulai berhenti. Tetapi yang paling penting adalah bukan usianya sebenarnya, tapi kadang-kadang kita lihat dari ronsen. Karena dari ronsen kalau pertumbuhan itu sudah menutup, sudah tidak terlihat lagi ada garis di situ, mungkin itu sudah kita bilang sebagai mature, sebagai maturitas dari tulang. Jadi biasanya di umur-umur segitu sih sudah mulai berhenti biasanya. Jadi udah mentok gitu ya, udah mature gitu ya. Oke Dok, nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan tulang. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga kesehatan tulang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. James Menhart Pelealu SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Omni Hospital Pulau Mas. Dok, kita lanjut lagi Dok. Sebenarnya kalau konteksnya tulang yang sehat dan kuat gitu ya Dok, itu untuk masuk kategori tulang yang sehat dan kuat itu indikatornya apa aja sih? Maksudnya kayak bisa kita rasain enggak gitu secara langsung? Oke. Sebenarnya tulang itu tidak punya saraf. Sebenarnya tulang itu nggak punya saraf sama sekali. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa tahu kalau tulang kita ada masalah atau tidak. Kadang-kadang justru ketemunya pada saat kita secara tidak sadar umpamanya jatuh atau terpeleset atau kecelakaan, di mana kita baru bisa tahu pada saat kita ronsen sebenarnya. Tapi untuk kalau kita berbicara pada masa tua, tulang yang keropos itu bisa menyebabkan nyeri memang. Nah, itulah kadang-kadang kebanyakan pasien datang untuk berobat karena nyeri di tulang itu sendiri. Nah, tapi pada saat muda tidak pernah ada yang tahu bagaimana kualitas tulang itu sebenarnya, kecuali kita ronsen memang. Berarti harus di tracing juga ya ke belakang seperti apa riwayatnya gitu ya. Betul, harus di trace ke belakangnya. Supaya kalau tua nanti ketahuan nih tuanya seperti apa kondisinya. Oh, ternyata tidak hanya faktor pas tua aja, tapi dari muda mungkin dari kecil juga gitu ya Dok ya. Nah, kalau berbicara tentang memang tua kan memang ya
udah mulai menurun nih fungsi sama kualitasnya. Pasti, Salah satu ya. yang mungkin sering terjadi itu osteoporosis gitu ya, Dok Ya, ya. Nah, betul. kebetulan hari ini kan di Hari Osteoporosis Dunia nih, Dok, yang jatuh pada hari ini Betul. seperti itu. Bagaimana sih kasus osteoporosis di Indonesia saat ini, Dok? Jadi osteoporosis itu sebenarnya banyak. Cuma kalau saya selalu bilang tuh seperti iceberg, seperti gunung es, di mana kita hanya tahu titik puncaknya saja, sedangkan kita tuh tidak tahu bagaimana sebenarnya di dalamnya seperti apa. Karena yang biasa datang ke kita adalah orang-orang yang udah lebih concern untuk, dok saya sakit, saya ingin cek, atau dok saya kepleset patah. Nah biasanya kalau pada orang tua, biasanya begitu kita tahu seperti itu, kita harus memikirkan apakah ini patahnya karena memang hanya jatuh sederhana karena osteoporosis dia bisa patah, atau karena memang patah karena tulang yang kecelakaan yang berat. Nah itu kita akan cek. Kadang-kadang disitulah kita akan tahu, oh ternyata orang ini mengalami osteoporosis. Jadi nggak terlalu banyak memang kelihatannya sebagai data, nggak terlalu banyak, tapi mungkin saya rasa di sini cukup banyak orang yang mengalami osteoporosis sebenarnya. Gitu. Kalau osteoporosis sendiri faktor risikonya apa, Dok? Apa karena melulu di usia, atau mungkin gaya hidup, pola makan, atau yang lainnya itu juga berpengaruh sih sebenarnya? Oke, jadi gini, osteoporosis kita bagi dua sebenarnya. Osteoporosis primary osteoporosis dan secondary osteoporosis. Nah, primary osteoporosis ini yang murni karena usia. Usia tua ini akan menyebabkan penurunan dari metabolisme tulang, penurunan dari kualitas tulang, sehingga menyebabkan osteoporosis. Tapi ada juga yang kita sebut sebagai secondary osteoporosis. Secondary osteoporosis ini yang disebabkan oleh karena penyakit lain. Contoh, pasien itu terkena stroke. Stroke, dia tidak bisa aktivitas, tidak bisa mendapatkan pembebanan yang baik pada tulangnya. Seperti yang tadi Dr. Michael bilang, pembebanan tulang adalah yang penting untuk kualitas dari tulang itu sendiri. Semakin dia ada pembebanan, tulang itu semakin keras. Tetapi pada orang yang stroke, di mana dia terus berbaring, tulang itu tidak mendapatkan pembebanan yang baik, sehingga risiko untuk terjadi osteoporosis pun ada. Tetapi kita sebutnya sebagai secondary osteoporosis yang disebabkan oleh karena penyakit lain. Atau orang itu terlalu lama tiduran. Tidur terlalu lama, entah karena dia ada masalah dengan jantung, ada masalah dengan paru-paru, di mana dia berbaring terlalu lama, itu juga akan membuat terjadinya secondary osteoporosis. Itu biasanya. Oke. Dok, sebelum lanjut, kita sudah ada DM Instagram, Dok. Kita baca terlebih dahulu dari pemirsa, kita lihat di layar, Dok. Dari @Wahyu Saputro, saya 46 tahun, sudah 5 tahun sakit punggung, Dok. Sekarang menjalar ke kaki dan tangan. 5 tahun sakit punggung, sudah disuntik tapi tidak ada perubahan. Katanya harus suntik vitamin B12. Apa benar, Dok? Sakit punggung menjalar ke kaki. Harus dari Pak Wahyu. B12 itu gimana, Dok? Terima kasih Pak Wahyu. Jadi gini, kalau saya selalu berpikir kalau sampai kita sudah 5 tahun sakit punggung, dan kata kuncinya itu menjalar ke kaki. Kata kunci menjalar ke kaki ini harus kita trace sebenarnya. Minimal kalau saya selalu akan tanya, apakah perlu kita ronsen, X-ray untuk melihat bagaimana kualitas dari tulang itu, terutama tulang belakang. Kadang-kadang yang kedua adalah bentuk dari tulang belakang itu pun sudah mulai berubah. Apakah dia ada yang kita sebut sebagai skoliosis, apakah dia ada tergeser tulang belakangnya mungkin karena dulu pernah jatuh, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang secara utuh apa masalah beliau. Kalau masalah menjawab apakah bisa suntik vitamin B12, itu vitamin B12 itu memang untuk saraf, kita bisa bilang seperti itu. Tetapi kalau mau disuntik silahkan. Tapi kalau saya selalu bilang cari dulu penyebabnya, sehingga kita tahu apakah penyebabnya itu memang benar-benar dari tulang, atau penyebab itu dari saraf, atau penyebabnya itu justru dari tulang yang menekan ke saraf, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup baik, sehingga kita bisa treatment beliau dengan lebih optimal sebenarnya. Tidak hanya sekedar menyuntikkan vitamin B12. Itu sebenarnya untuk Pak Wahyu. Oke, kalau dari faktor usia kan 46 tahun, tadi kan di atas 40 udah ada lampu kuning gitu ya, Dok. Ini gimana, masih harapannya masih bisa juga untuk memperbaiki? Karena ini udah 5 tahun nih, Dok. Iya, masih baik sebenarnya sih. Intinya sebenarnya kita harus tahu bagaimana kualitas dari dia. Kualitas hidup dia, kualitas aktivitas dia, kebiasaan dia. Kemudian kita harus tahu bagaimana tulang belakangnya dia, terutama tulang belakang ya, bagaimana tulang belakang dia, bagaimana proses yang terjadi di dalam tulang belakangnya dia, itu juga harus kita trace semua.
Bukan berarti kalau usia 40 tahun atau lebih dari 40 tahun, walaupun kita bilang lampu hijau, bukan berarti kita nggak bisa aktivitas yang baik loh. Tetap masih bisa, tetapi dengan anjuran dan dengan arahan dari kita biasanya. Ada beberapa tindakan yang tidak boleh kita kerjakan. Ada beberapa tindakan yang justru harus dikerjakan, itu membantu untuk memperbaiki keluhan-keluhan ini biasanya. Ya. Oke, suntik vitamin B12 boleh, tapi kalau Boleh. bisa harus cek dulu nih gitu ya Dok Betul. ya, apakah karena di masalah tulangnya atau di sarafnya atau tulang Betul. menekan saraf atau Betul. lain-lainnya gitu ya. Betul. Harus tetap dicek Betul. dulu ya. Betul. Oke, semoga ini Betul. bisa menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu ya, dan semoga sehat-sehat terus. Pokoknya cek dulu ke dokter, kalau bisa nanti bisa kontak lah Dr. James. Oke, Dok, kita lanjut Ya. lagi tentang osteoporosis. Sebenarnya kalau either itu primary atau secondary osteoporosis itu sebenarnya bisa dicegah dari dini nggak, Dok? Atau kayak yang primary kalau masalah usia ya udah nggak mungkin bisa dicegah gitu. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau untuk pencegahan, saya selalu bilang osteoporosis itu sama seperti rambut kita yang menua. Oh. Rambut kita yang putih nggak akan pernah bisa kita kembalikan ke hitam, kecuali kita cat. Osteoporosis juga sama. Kalau untuk primary ya, primary adalah semua orang akan mengalami osteoporosis pada waktunya. Tetapi bagaimana kita menjaga supaya dia tidak terlalu jatuh ke osteoporosis itu yang harus kita kerjakan. Karena osteoporosis sendiri sebenarnya dibagi 3, osteoporosis ringan, sedang, dan berat. Dan itu bila kita ngecek, bila kita coba untuk cek yang namanya bone density melalui alat, itu kita akan bisa ngelihat kapan kita masuk ke osteoporosis ringan, osteoporosis sedang, dan berat. Yang penting adalah usia itu memang sudah ditentukan dari alat itu, sudah ditentukan akan masuk kemana. Nah, itu yang kita jaga. Jangan sampai dia masuk ke dalam osteoporosis yang terlalu berat, yang tidak sesuai dengan usia dia. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Iya. Tapi sebenarnya kalau primary oke lah karena dari faktor usia ya, Dok ya. Nah, kalau secondary kan tadi karena beberapa penyakit gitu. Nah, tapi kalau dari usia sendiri sebenarnya selalu terjadi di lansia nggak gitu? Atau sebenarnya anak-anak muda atau anak produktif yang punya penyakit penyerta juga bisa kemungkinan terjadi osteoporosis? Ya, bisa. Jadi umpamanya contohnya ada orang tua, ada orang muda yang memang ada problem di darah, di metabolisme tulang, terutama di tiroid, paratiroid, itu juga bisa menyebabkan osteoporosis. Nah, ini yang disebut sebagai secondary. Nah, yang primary itu biasanya kita akan jaga. Yang secondary ini yang bisa kita atur. Secondary ini yang kita bisa atur, kita perbaikin dulu base-nya dia, kita perbaikin penyakit dasarnya dia, sambil kita kasih supporting terhadap tulangnya, itu akan membantu. Pasti akan membantu. Ditambah lagi dengan exercise otomatis, itu akan membantu. Osteoporosis sekunder yang bisa kita atur. Primary tidak. Oke, yang sekunder yang bisa diatur gitu ya, Dok ya. Karena mungkin dari kecil, mungkin dari pola makan, pola gaya hidup sehat, segala macamnya, sehingga tidak ada penyakit yang akhirnya berdampak pada kualitas tulang atau kepadatan tulang itu sendiri. Nah, kalau dari yang primary sendiri apakah bisa disembuhkan ketika orang punya keluhan di osteoporosis, bisa disembuhkan atau sebenarnya ya udah karena primary ini masalah aging ya nggak akan bisa, tadi kan dokter menyebut kayak rambut akan beruban gitu ya, itu nggak bisa disembuhkan tapi setidaknya diminimalkan atau diundurkan waktunya terjadi osteoporosis gitu. Oke, jadi osteoporosis itu sebenarnya nggak bisa diundur. Osteoporosis harus terjadi sesuai dengan usianya. Cuma bagaimana konsepnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup dari orang-orang yang berusia di atas, anggaplah di atas 70 atau di atas 80 yang sudah mendapatkan osteoporosis, itu bagaimana kita bisa tingkatkan kualitas hidup dia. Nah, kita jaga kualitas tulangnya untuk supaya tidak lebih jelek dari yang seharusnya sesuai dengan usianya. Fungsinya untuk membuat supaya aktivitas dia yang sehari-harinya itu tidak terganggu. Jadi saya selalu bilang, kita memang nggak bisa mencegah osteoporosis. Yang kita selalu bisa cegah adalah, yang kita selalu bisa atur adalah bagaimana kita menjaga agar tulang itu tetap dalam posisi sesuai dengan usia dia, dengan otot yang baik, sehingga harapannya adalah aktivitas sehari-hari dia tidak terganggu. Contohnya kalau dia mau jalan pagi silakan, dia tidak ada sakit, dia mau ke WC dia aman, dia mau ke dapur untuk masak juga dia masih bisa tanpa nyeri, sebenarnya itu sih. Bisa beraktivitas seperti biasa tanpa nyeri gitu, itu harapan dari semuanya. Tapi kalau berbicara tentang gangguan kesehatan tulang kan tidak hanya terbatas pada osteoporosis gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya yang sering terjadi selain osteoporosis, keluhan-keluhan apa aja sih, Dok, yang sering terjadi dengan yang berkaitan dengan kesehatan tulang? Oke.
Kalau kita berbicara tulang, pasti kita harus berbicara juga sendi. Oh. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka rancu. Karena menurut mereka tulang itu sama dengan sendi. Sedangkan itu jelas suatu struktur yang sangat berbeda. Jadi orang bilang, dok saya sakit di tulang. Ternyata begitu kita cek, oh ternyata sendinya yang bermasalah. Jadi saya selalu bilang, kalau memang ada problem di daerah tulang, dan terutama di daerah persendian, tolong juga harus dipikirkan apakah ini juga problem juga ada di sendinya juga atau tidak, biasanya gitu. Oke. Karena sendi yang paling sering terpengaruh. Sering orang mungkin salah kaprah antara osteoporosis sama osteoartritis mungkin ya dok ya? Betul, Oke, itu oke. selalu ada yang nanya, dok saya tuh keropos. Saya sampai bilang, maaf tapi ini bukan keropos, tapi ini adalah yang kita bilang sebagai pengapuran atau osteoartritis. Loh itu bukannya sama dok? Enggak, ternyata itu berbeda. Karena osteoporosis itu kena di yang kita sebut sebagai diafisis atau batangnya tulang, sedangkan osteoartritis itu kenanya di sendi. Nah itu sesuatu yang berbeda. Oke. Dan berbeda juga penanganannya. Beda juga penanganannya Iya, ya dok ya. betul. Oke, jadi memang harus dicek dulu nih ke dokter untuk Betul. mengetahui masalah tulangnya ada di mana sehingga Betul. diketahui oh masalahnya di sini penanganannya seperti ini gitu Betul. ya dok ya. Oke, Betul. selanjutnya di segmen terakhir nanti kita akan membahas tips supaya tulang kita tetap sehat dan kuat ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga kesehatan tulang. Masih bersama dengan Dr. James Manhart, Pelealu SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Omni Hospital Pulau Mas. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips untuk menjaga supaya tulang kita tetap sehat dan kuat, dok ya. Kita lihat yang pertama. Olahraga. Nah, ini juga penting. Tadi juga di segmen sebelumnya kita sudah ngobrol sama Dr. Michael gitu ya. Ini juga penting, Dok. Wajib. Oh, wajib. Kalau buat saya wajib. Olahraga di sini, yang seperti tadi Dr. Michael bilang, olahraga dengan pembebanan. Itu yang terbaik untuk tulang. Karena selain kita berbicara untuk tulang sendiri, kita juga akan berbicara bagaimana dengan supportingnya. Otot-otot di sekitarnya itu juga akan terbantu untuk menjadi lebih kuat, sehingga dia juga membantu untuk melindungi tulang itu sendiri dari cedera. Oke. Kalau boleh saya konfirmasi sekali lagi, kalau ada masalah tulang, keropos harus beraktivitas atau kalau yang masalah sendi atau pengapuran nggak boleh beraktivitas atau gimana? Jadi gini, kalau untuk osteoporosis yang seperti tadi yang saya bilang, osteoporosis itu butuh pembebanan sehingga kalsium bisa masuk ke dalam tulang. Nah, tetapi kalau kita berbicara sendi, dimana kalau kita sudah mulai menghadapi kata-kata pengapuran atau osteoartritis, justru yang paling pertama adalah bagaimana kita membuat supaya sendi itu tidak terlalu dapat beban lebih banyak. Nah, jadi kadang-kadang yang memang sulit adalah bila kita menemukan ini secara bersamaan. Dan itu sering kasusnya, dok? Sering, itu sering sekali. Jadi biasanya kita akan memodifikasi olahraganya untuk mendapatkan kedua-duanya. Jadi biasanya kalau saya selalu bilang, carilah olahraga yang tidak terlalu membebani daerah yang mengalami osteoartritis. Tetapi kita tetap harus kombinasikan juga dengan latihan beban atau olahraga yang membantu untuk tetap mendapatkan stres terhadap tulang, walaupun tidak di tempat yang terkena. Jadi itu, jadi saya selalu bilang kalau memang untuk sakit di daerah lutut, untuk lututnya kita selalu bilang kalau emang bisa berenang atau sepeda. Untuk lainnya tolong angkat berat, pembebanan dengan melakukan angkat berat, itu juga bisa biasanya. Oke, berarti harus tahu dulu itu masalah di tulang atau sendi gitu. Betul. Ya, dok? Next, vitamin D. Ini bisa didapat dari mana? Yang simple, murah, dan selalu ada. Vitamin D ini sebenarnya di alam. Jadi Tuhan tuh sudah memberikan sinar matahari yang begitu bagus di Indonesia, sehingga sinar UV-nya itu yang bisa kita pakai. Jadi sebenarnya bukan vitamin D-nya ada di matahari, tidak. Vitamin D itu ada dalam bentuk tidak aktif dalam badan kita. Dari makanan itu dalam bentuk yang tidak aktif. Dan itu sudah ada di dalam badan kita. Dan bagaimana UV ini akan mengaktifkan yang tadinya vitamin D yang tidak aktif menjadi vitamin D aktif,
yang akan berfungsi untuk membawa kalsium ke dalam tulang. Jadi itu sebenarnya vitamin D-nya. Jam berapa dok idealnya? Untuk ideal memang kontroversi. Ada yang bilang pagi, ada yang bilang siang. Tapi kalau saya selalu bilang tolong diusahakan sebelum jam 12. Sebelum jam 12 ya. Ya, Dan karena itu nggak terlalu baik. jangan terlalu lama juga lah ya. Mungkin Ya. 10-15 menit sudah cukup. 5-10 menit pun 5-10 cukup menit sudah kadang-kadang. cukup. Oke. Dan yang lucunya adalah kadang-kadang orang selalu bilang, dok, saya akan membuka baju saya untuk supaya sinar matahari terkena lebih banyak. Nggak mesti harus Nggak begitu. harus buka baju ya. Kita dengan pakai baju biasa pun itu Udah bisa nembus gitu Iya, ya. tetap Oke, tembus kok. next. Hindari minum soda, ini juga bahaya dok ya. Ini sebenarnya lebih ke arah diet, lebih ke arah diet. Hmm. Jadi soda di sini akan mempengaruhi untuk ke berat badan yang berlebih, akan mempengaruhi ke bagaimana gula terutama. Jadi itu akan membantu untuk mengurangi penyakit-penyakit metabolisme Yang bisa yang akan berdampak mengakibatkan ke ke tulang. tulang. Oke. Betul. Next. Masak dengan rempah ternyata ada juga ya. Iya, masak dengan rempah di sini sebenarnya juga sama seperti diet juga. Oke, Jadi nggak berarti terlalu ini. Secara tidak langsung ke Yes, kesehatan gitu ya. betul. Oke, terakhir. Betul. Makanan sehat seimbang. Nah, ini yang juga penting ya, Dok ya. Ya, ini penting. Karena apa? Karena gini, kalau kita berbicara kesehatan dari tulang, kita suka tahu kan, tulang itu sebenarnya fungsinya untuk menumpu dan menjaga supaya support terhadap badan kita. Nah, semakin berat badan kita, semakin berat juga tulang itu akan mensupport badan kita. Nah, ini yang selalu kita bilang, kalau bisa memang kita atur dietnya, kita akan bisa ngebantu tulang itu dengan lebih baik sebenarnya dari diet. Itu sebenarnya. Oke. Iya. Harus imbang ya, Dok ya, antara diet dengan aktivitas. Yes, betul. Jadi saya selalu bilang antara diet dengan olahraga. Jadi bukan activity. Karena berbeda antara olahraga dengan aktivitas ini kadang-kadang suka berbeda. Jadi olahraga itu ada pemanasan, ada olahraganya sendiri, ada pendinginan. Kalau activity cenderungnya orang untuk bilang, oh saya sudah aktivitas, saya sudah mondar-mandir naik turun tangga, itu menurut saya sudah cukup. Enggak. Oh, ada yang Enggak lain begitu, begitu ya, ada Dok yang ya? lain. Oke. Itu Oke, sebenarnya. berarti antara balance dietnya sama olahraga gitu Iya, ya. betul. Baik, terima kasih Dr. James hari ini Iya. sudah berbagi bersama kita semuanya di Bincang Sehati. Semoga kita doakan kita selalu sehat terus, terutama untuk kesehatan tulang, dan kita doakan pandemi ini segera usai gitu. Amin. Ya. Iya. Baik, terima kasih Dr. James. Iya. Sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati diet TV. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.